Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan video ini, mensubscribe channel ini, lalu membagikannya kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab hadis Al-Jami'uz Shahih karangan Imam As-Suyuti, hadis tentang Al-Asma Al-A'zam, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis nomor 1031, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zamu alladzi idza du'iya bihi ajaba fi salasi suwarin minal qur'ani fil baqarati wa ali imrani wa Thaha. Artinya, nama Allah yang agung yaitu Ismullahul A'zam atau Al-Asma Al-A'zam, yang apabila ia diseru dengannya ia penuhi, berada dalam 3 surat Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Baqarah, dan yang kedua dalam surat Ali Imran, dan yang ketiga dalam surat Thaha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dalam Al-Kabir, dan Hakim dari Abu Umamah. Status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut sebagian ulama, semua nama Allah Subhanahu wa taala itu agung. Tetapi menurut sebagian lainnya, keagungannya itu berbeda-beda. Seperti lafal Allah lebih agung dari lafal Rabb, karena lafal Rabb membutuhkan lafal lainnya. Doa yang menggunakan Ismullahul A'zam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan yang tidak memakai Ismullahul A'zam. Maka meskipun doa tersebut tidak ditolak, tetapi berada pada salah satu pilihan dari ketiga hal berikut. 1. Diberikan di dunia, diberikan di akhirat, atau diganti dengan yang lebih bagus darinya. Ismullahul A'zam menurut hadis ini berada dalam Al-Quran dan bertempat dalam 3 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat Thaha. Sebagian ulama mencoba mencarinya dan menemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu. Pada surat Ali Imran ayat nomor 2, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu. Dan pada surat Thaha ayat 111, yaitu wa anatil wujuhul hayyul qayyum. Perbedaan ulama mengenai Al-Ismu Al-A'zam ini mencapai sekitar 40-an pendapat. Dan menurut Ibnu Hajar, yang lebih unggul berdasarkan sanad adalah Allahu la ilaha illa huwal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Nah, gitu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini mau membicarakan tentang nama Allah yang agung. Tentu pemahaman setiap orang terhadap asma Allah yang agung ini berbeda-beda. Tergantung berapa besar hidayah, tergantung berapa besar taufik yang Allah berikan terhadap orang tersebut untuk memahami al-asma al-a'zam. Tentu misalnya pemahaman saya tentang al-asma al-a'zam nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pemahaman Gus Baha misalnya, atau dengan pemahaman Ustadz Adi Hidayat misalnya, atau dengan pemahaman Ustadz Somad misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, di sini pada sarahnya Imam Al-Munawi itu menjelaskan bahwa al-asma al-a'zam, nama Allah yang paling agung itu adalah lafal Allah. Setelah lafal Allah kemudian lafal Rabb, Rabbun. Kenapa lafal Allah lebih agung dari lafal Rabbun? Nah, menurut analisis ulama tentunya itu karena kalau lafal Allah tidak membutuhkan lafal yang lainnya, tapi kalau lafal Rabb itu biasanya membutuhkan lafal lainnya. Misalkan kita menyebut Allah, Allah, Allah itu sudah merupakan sebutan yang paripurna, tetapi ketika kita menyebut Rabbun, Maha Pemelihara misalnya, Maha lain-lain, itu membutuhkan lafal berikutnya, Rabbul Alamina, zat yang memelihara alam semesta misalnya, zat yang mendidik alam semesta misalnya, dan lain-lain begitu. Nah, sehingga Imam Al-Munawi ini menjelaskan bahwa perbedaan para ulama dalam menjelaskan asma Allah yang agung itu sampai kepada 40-an pendapat karena saking banyaknya. Lalu di sini kita tadi sudah membaca pada hadis ini dijelaskan bahwa asma Allah yang agung itu berada pada 3 surat, yaitu pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, yang ketiga surat Toha. Nah, setelah dicek oleh Imam Al-Munawi misalnya di dalam syarah disebutkan, ternyata dalam surat Al-Baqarah ditemukan lafal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu lafal Allah, lafal Al-Hayyu, dan lafal Al-Qayyum. Nah, kemudian pada surat Ali Imran terdapat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi-lagi terdapat lafal Allah, lafal Al-Hayyu, dan lafal Al-Qayyum. Nah, kemudian pada surat Taha terdapat lafal wa'anatil wujuhul hayyul qayyum. Terdapat lafal Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan kata lain, nah, berdasarkan hadis ini, petunjuk ini, sebagian ulama menemukan bahwa nama Allah yang agung yang dimaksud adalah lafal Allah, lafal Al-Hayyu, dan lafal Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas ya? Nah, lalu kemudian sebagian orang memahami bahwa al-asma al-a'zam ini apabila dibaca ketika kita berdoa, maka akan menjadi salah satu sebab terkabulnya doa kita. Misalnya kita mau berdoa minta dimudahkan rezekinya bagi yang mencari rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan bisnis saya hari ini sukses, dapat untung 1 triliun rupiah min haitsu la yahtasib, karena bagi engkau sangatlah mudah. Nah, ini kan doanya. Nah, kalau doa yang dipanjatkan seperti tadi disertai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, insya Allah doanya lebih makbul. Jelas ya?
Ya tentu tentu bagi umat Islam yang suka meminta kepada Allah, yang suka berdoa, jangan lupa ketika berdoa mengucapkan asma Allah yang agung, yang antaranya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau yang lainnya. Kalau saya sih biasa ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya Allah, zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis, dan lain-lain. Dan jelas ya. Nah, tadi kan asma Allah al-azam, ada lafal Allah, ada lafal Rabbun, ada lafal al-hayyu, ada lafal al-qayyumu. Nah, salah satu faidah atau manfaat bagi orang yang mau berdoa apabila menyertakan lafal asma Allah yang agung ini, doanya itu akan diijabah. Nah, tentu ijabahnya di sini Imam Al-Munawi itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, doanya itu dikabulkan di dunia. Yang kedua, doanya dikabulkan di akhirat. Dan yang ketiga, doanya diganti dengan sesuatu yang lebih bagus. Misalnya, seseorang yang sedang menuntut ilmu minta supaya dia jadi orang pandai. Ini doanya apa? Minta pandai. Maka kemungkinan doanya itu pasti diijabah, tapi dalam 3 bentuk. Ini menurut Imam Al-Munawi. Pertama, dia memang benar-benar dipandaikan di dunia, atau di dunia tetap bodoh, tetapi nanti dia dipandaikan di akhirat. Atau yang ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih bagus bagi orang tersebut. Dia tidak pandai, tetapi punya keistimewaan lain yang tidak orang lain miliki. Kira-kira itu ya penjelasan Imam Al-Munawi tentang hadis Al-Asma Al-A'zam, yaitu hadis nomor 1031. Saya ulangi saja. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismullahil a'zam alladzi idza dunya bihi ajaba bi salasi suwarin minal Qur'an fil Baqarati wa Ali Imran wa Thaha. Nama Allah yang agung yang apabila ia diseru dengannya ia penuhi, berada dalam 3 surat Al-Qur'an. Yang pertama surat Ali Imran, yang kedua surat Thaha, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Thaha. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.